Shalom keluarga GPDI Kasih Persaudaraan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita ikuti beberapa informasi untuk minggu ini. Yang pertama dari ungkapan kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat untuk memberkati sesama yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sebagai laporan, saat ini kami menyiapkan 85 paket sembako masing-masing berisi 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg telur, 2 liter susu UHT, dan 20 bungkus Indomie. Paket ini telah dibagikan pada tanggal 30 April 2020 baik kepada jemaat maupun non-jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan. Yang kedua, tim penggembalaan GPDI Kasih Persaudaraan mengajak seluruh jemaat tetap aktif di dalam Connect Family melalui online. Secara singkat, Connect Family adalah sebuah keluarga rohani di mana melaluinya jemaat GPDI Kasih Persaudaraan akan saling terkoneksi, saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling mendukung. Kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Sekalipun melalui online, hubungan serta kerukunan antar jemaat tetap dapat terjalin dan melaluinya kuasa Tuhan dilepaskan. Bagi Bapak Ibu yang belum dan rindu tergabung dalam Connect Family, dapat menghubungi nomor administrasi gereja di bawah ini. Nah, berikut kita akan mendengarkan sedikit kesaksian dari Connect Family Keluarga 8. Sambil nyanyi, sambil dengerin firman-Nya. Yang kena tuh tadi bagian siapa sih yang Abednego itu yang bertiga-tiga? Iya. Ada Mesak Abednego. Sama, mereka dikuatkan melalui iman. Mau nangis lagi, gimana nih, belum cerita dan mau nangis. Aduh, pusing deh. Ya, kalau kita dicobain aja, menguji iman kita aja, kita belum tentu bisa. Dia lebih hebat lagi, dia bisa malah menguatkan, dibilangnya kan? Iya. Bukan dia cuman menguji iman, ya kita percaya sama Tuhan, tapi malah waktu Tuhan kasih kita cobaan, Tuhan kasih maksudnya bukan mencoba ya, dia menempatkan kita di sisi, kalau gua kasih lu begini, lu kan tetap percaya nggak sama gua? Walaupun yang katanya kalau lu pun kena coronavirus, lu bukan cuma mengiyakan, iya gue tetap ikut dia, tapi malah dikuatkan lagi, bukan cuma sekedar iya gue tetap percaya, tapi lu malah makin kuat lagi. Itu kan sesuatu yang gue harap gue bisa begitulah. Tapi ya nggak tahu, makanya langkah pertamanya kayak Linda bilang ya, maksudnya ya memang Tuhan biar kita deket dulu lah, maksudnya biar ajar kita semakin cinta. Ya cinta yang pertama mungkin gue udah lupa, ya kita diingatkan lagi cinta mula-mula kita kayak apa gitu sih, ya lebih bisa dikuatkan lagi dan bisa ngerasain yang namanya memang imannya yang memang sejati. Gue pengen ngerasain yang namanya iman sejati lagi, seperti apa lagi gitu loh. Mungkin gue udah lupa waktu itu seperti apa, gue pengen ngerasain lagi yang seperti itu. Indah banget soalnya. Amin. Haleluya. Semangat sih. Kayak waktu tadi Kalinda bilang Tuhan baik, kita nggak usah ngomong apa-apa aja, memang Tuhan tuh baik. Sampai nggak bisa ngomong tuh Tuhan baiknya kayak apa, kita nggak bisa ngomong lagi. Dengan ngomong Tuhan baik aja kita bisa nangis. Berarti kan nggak perlu diucapin lah baiknya apa, kita udah bisa ngerasain sendiri, gitu aja. Benar. Nggak dijelasin kan tadi, Kalina cuma bilang Tuhan baik. Ya, gue juga berasa Tuhan baik, tapi gue nggak tahu maksudnya mesti nyebutin apa Tuhan baik apa, gue nggak bisa sebutin, tapi gue cuma ngerasain doang. Gue sendiri pernah jadi Kristen yang halilintar atau Kristen Coca-Cola yang kalau dikocok dia berbusa, begitu didiemin hilang busanya. Pernah juga jadi Kristen yang kedua yang datar-datar aja, yang iya gue percaya tapi yang ntar kalau nggak kejadian gimana lu, sosokan lu gitu istilahnya. Udah pernah dua-duanya dan puji Tuhan saat ini keadaan gua nggak di kedua jenis Kristen itu.
lagi enjoy banget. Maksudnya dari kemarin kan emang lagi proses, lagi menikmati banget saatnya saat teduh. Terus kalau setiap kali anak-anak bangun juga, ayo doa dulu, bilang terima kasih Tuhan, hari ini tuh kita sekeluarga bisa bangun dengan sehat. Iya maksudnya, ya jadi deket banget sih memang akhir-akhir ini ya, lagi ya puji Tuhannya kayak gitu sih. Dan soal iman sendiri, sekitar 2 minggu yang lalu malah tiba-tiba pas lagi saat teduh Tuhan bilang gini, Wiwin, kalau semuanya gua ambil, lu gimana yuk? Waktu itu sih, maksudnya pas ditanya gitu sih nangis ya, tapi gue percaya banget ya kayak gitu, kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego itu gue udah dapet 2 minggu yang lalu. Mau Tuhan sayang kek, mau Tuhan tolong kek, mau Tuhan kasih berkat atau enggak kek, gue nggak tahu, itu misterinya Tuhan. Tugasnya gue nyembah Tuhan, sayang Tuhan, dengerin firman Tuhan, sisanya itu urusannya Tuhan. Iya. Kalau gue sih lagi di tahap kayak gitu ya. Dan waktu bilang Tuhan, kalau gue ambil semua gimana? Gue cuma sambil nangis, gue cuma bilang, Tuhan ambil, karena gue tahu Dia yang kasih, Dia yang ambil, dan Dia pasti balikin lagi. Good afternoon, young adults. I hope we are all doing well in the grace of the Lord. Oke, sore hari ini sebelum saya mulai membagikan sesuatu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih karunia-Mu sampai dengan saat ini Tuhan. Bapa, kami mau belajar sesuatu Bapa, kami mau mengerti, menangkap isi hati-Mu Tuhan di masa-masa yang mungkin sulit ini dan mungkin sangat sulit ini Tuhan. Biar kami boleh bertumbuh satu level lebih tinggi lagi Tuhan. Biar kami boleh bertumbuh dan belajar makin serupa seperti-Mu Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Teman-teman, hari ini saya mau share soal my history and my passion and pride. Oke, judulnya My History versus My Passion and Pride. My history berarti sejarah. Sejarah kita udah tahu ya, sesuatu yang sudah ada, sudah lewat. Mantan ya itu sejarah. Dan sifatnya aku tulis di sini my, berarti masing-masing beda-beda. Bukan punya saya kalau itu mantannya kamu kan, berarti beda ceritaku dengan ceritamu. Kita semua bisa punya sejarah yang berbeda-beda, benar? Dan di sini saya bukan bicara soal kepribadian, temperamen, personality, karakter orang, bukan soal itu. Terus My passion and pride. My passion and pride. Saya bukan juga berbicara soal ekspektasi versus realita. Tapi passion adalah hasrat, gairah, keinginan yang kuat oleh seseorang, dan juga bisa disebut dengan visi seseorang. Passion and pride, apakah bagus? Sangat bagus. Dan kita semua, by means anak-anak muda di Young Adults GPDI Kasih Persaudaraan, pasti sudah dan wajib harus banget punya yang namanya passion and pride. Passionnya itu apa? Ya hasratnya, dan kebanggaannya apa yang mau dia raih gitu. Once kita udah lewatin masa Young Adults, kita masuk ke jenjang yang lebih tua, jenjang yang lebih lanjut, kita bisa lihat, oh dulu Young Adults di usia-usia mudaku, aku udah melakukan hal-hal ini loh yang membanggakan aku, gitu. Saya percaya kita semua mau mencapai hal-hal kayak gitu, betul? Oke, terus apa kata Alkitab soal sejarah ya? Ini beberapa minggu terakhir, ya 2 minggu terakhir sejak dapat tema ini, jadi banyak rangkaian bacaan Alkitab saya yang membuat perenungan ini seperti dirangkumin gitu sama Bapak, dirangkumin, oh Bapak mau menyatakan ini loh gitu buat kita belajar sama-sama. Di Pengkhotbah 1 ayat 9 udah dikasih tahu bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi, dan tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari.
Ini secara alkitabiah dan secara umum. Sejarah secara umum gitu, bukan sejarah yang ada yang personal, tapi ini secara umum. Maksudnya apa? Kalau teman-teman mau kasih contoh yang nyata, contohnya perselingkuhan. Kalau saya sekarang lagi melihat fenomena yang begitu nyata di depan mata kepala saya sendiri, perselingkuhan. Apakah itu baru ada zaman-zaman sekarang di era-era Covid dan era-era anak digital? Enggak kan? Udah ada dari kapan? Udah ada dari zaman Amnon dan Tamar. Udah ada lagi Daud dan Batsheba. Dan masih banyak lainnya. Itu contohnya. Persengketaan antara orang tua dan anak, bapak anak, mama anak, udah lama terjadi. Sudah dicanangkan dari Alkitab dari zaman dahulu kala. Bukan hanya terjadi di era-era Covid saja. Dan ada satu ayat lagi yang paling menemplak saya. Di kitab Zakaria 13. Zakaria 13 ayat 8-9 disebutkan seperti ini. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Ini daripada orang Israel maksud konteksnya. 2/3 daripada orang Israel dilenyapkan, mati binasa, dan 1/3 yang tinggal hidup. Aku, itu Tuhan, akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Wow. Di era-era dari Februari sampai bulan-bulan ini, PSBB dan WFH, bukan suatu kebetulan kayaknya kalau kita merasa apakah ini akan jadi pemusnahan massal. Apakah benar teori konspirasi? Oh enggak, aku nggak bahas teori konspirasi teman-teman. Aku cuma mau membahas mungkin ini ada sedikit bagian sejarah yang sedikit terulang gitu. Kan nggak sedikit anak-anak Tuhan juga yang ikut kena COVID. Nggak sedikit anak-anak Tuhan yang kena dampak COVID. Dan nggak sedikit juga loh anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya itu juga ikut sampai sakit dan meninggal karena COVID. Faktanya begitu. Nah, apakah mungkin ini adalah waktu pemurnian yang Tuhan bilang seperti yang dulu udah pernah terjadi sama bangsa-bangsa Israel? Itu perenungan yang pertama. Terus di slide berikutnya aku ada nampilin banyak OOTD wanita. Coba kalau teman-teman lihat, ada dress dengan big belt, terus balloon sleeves, terus crop top, high waist. Terus celananya banyak yang modelnya jeans. Kalau dressnya dress midi gitu. Ya, menurut teman-teman ini tahun berapa punya baju? Tahun berapa punya fashion? Mamiku yang bukan fashionista, mamiku aja tahu bahwa dulu pun dia waktu tahun 90 dia jadi remaja, tahun 90-an dia jadi remaja. Mamiku tuh udah tahu baju-baju kayak gini. Semua yang ada di gambar ini. Dan percaya enggak, ini semua baju itu aku dapat dari fashion 2020 bulan-bulan ini. Mei dan yang akan ongoing di tahun 2020. Berarti secara umum memang sejarah pun terulang. Benar nggak? Ada pengulangan, even just baju fashion gitu. Yang benar-benar gambar menunjukkan di tahun 90-an adalah gambar dua wanita yang berjalan bersama-sama. Jadi ya, tapi apakah kita semua wajib pakai baju kayak gambar-gambar yang itu? Enggak kan? Apakah kita semua wajib mengulang hal-hal yang sudah terjadi di tahun 90? Enggak kan teman-teman? Enggak ya? Oke. Terus My Passion and Pride. My Passion and Pride ini aku bahas sendiri karena ada bahasan tentang passion and pride di sebuah perikop yang unik. Kalau pembahasan di bahasa Indonesianya, maksudnya terjemahan bahasa Indonesianya itu bukan passion and pride, tapi hawa nafsu dengan dunia kalau nggak salah di Yakobus 4. Tapi terjemahan New English Translation, perikopnya itu adalah passion and pride, which is very good. Bayangkan kalau teman-teman hidup tanpa hasrat, hidup slow aja lah. Mau jadi apa, yang penting bisa makan, yang penting bisa bangun, punya tempat tinggal, punya baju.
Bayangkan kalau teman-teman nggak punya impian, masa depannya mau membangun yang seperti apa. Sebenarnya passion and pride itu hal yang sangat harus dimiliki oleh semua anak-anak muda. Benar? Tapi apa yang jadi salah di sini? Di Yakobus 4 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Terjemahan The Message itu menekankan lebih mantap lagi. Where do you think all these appalling wars and quarrels come from? Do you think they just happen? Think again. They come about because you want your own way and fight for it deep inside yourselves. You lust for what you don't have and you are willing to kill to get it. You want what is not yours and will risk violence to get your hands on it. Kebayang nggak terjemahan The Message-nya itu dibahasnya begitu. You lust itu kepengen yang sampai jadi dosa, itu lust. You lust for what you don't have and you are willing to kill to get it. You want what is not yours and will risk violence to get it. Wow. Padahal apa teman-teman? Padahal itu satu hal yang Tuhan kasih jadi anugerah buat manusia. Manusia punya akal budi, manusia diberikan kebebasan sama Bapa untuk menentukan. Kita itu boleh loh menentukan kita mau jadi apa gitu. Kita tuh boleh loh menentukan kita mau merencanakan masa depan kita yang seperti apa, itu boleh. Tapi asal sesuai dengan firman Tuhan dan asal nggak sampai kebablasan seperti yang tadi udah dikasih tahu dari zaman dulu. Dikasih tahu dari zaman Yakobus itu. Terus ternyata Yesus itu benar-benar, ini poin waktu, jadi Yesus sebelum pergi ke surga, sebelum Yesus disalib, waktu dia masih ada, dia kan banyak berdoa, banyak memberikan khotbah dan khotbah di atas bukit dari Matius 5 sampai selanjutnya, dan terulang juga di kitab-kitab Injil yang lain. Apa doa Yesus buat murid dan buat seluruh orang percaya, benar? Nah, ada satu ayat yang benar-benar merema banget, yaitu bagian Yohanes 17 ayat 23. Ini kata-kata Yesus. Yesus yang berbicara ini. Dengan perikopnya adalah prayers for all believers. Doa bagi semua orang percaya. Bukan doa bagi murid-muridku. Perikopnya ya. Isinya apa? That they may be perfectly united. They di sini adalah all believers, semua orang percaya. That they may be perfectly united, so that the world may know that you sent me and have loved them as you have loved me, kata Yesus. Gampangnya apa? Yesus tuh berdoa buat semua orang percaya, ya Bapa, semoga semua orang percaya ini menjadi perfectly united, menjadi makin sempurna, makin bersatu. Kebayang nggak? Makin sempurna, makin bersatu. Bersatu apapun konteksnya bersatu. Baik bersatu antar pasangan, kalau suami dan istri ya bersatu. Di keluarga, ibu dan anak, hati Bapa kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada hati Bapa-Bapa. Di gereja, pelayan-pelayan bersatu, antar gereja bersatu. Semua orang percaya, for all believers, perfectly united. Supaya dunia, supaya yang belum percaya itu bisa melihat cintanya Tuhan buat mereka juga. Gitu loh sebenarnya. Itu kerinduannya Bapa. Kerinduannya Bapa dan kerinduannya Yesus, makanya dia doain semua orang percaya sebelum dia di kayu salib. Terus slide berikutnya, ini aku mau gambarkan, visualisasikan passion and pride kita, sebagian besar kita mungkin, mayoritas kita. Aku jujur aja ya pasti passionnya jadi dokter, itu ada di gambar itu. Passionnya yang lain mungkin jadi successful businessman or businesswoman. Atau ada yang passionnya mau mendapatkan seorang pria ganteng yang kaya. Atau ada yang passionnya mau memiliki sebuah keluarga yang harmonis dengan mobil yang bagus. Atau yang mau passionnya bisa ngeparty seminggu sekali dan hidupnya punya rumah yang ada kolam renangnya. Apakah ini gambar salah? Pertanyaannya. Enggak kan?
Mungkin ada juga segelintir orang yang masih punya passion, oh saya nanti kalau udah settle, mau berkeluarga, mau berkebun, punya rumah yang kebunnya luas di desa aja. Itu juga boleh. Tapi apakah itu salah? Tidak. Benar, passion and pride itu sesuatu yang baik, yang harus dimiliki. Tapi bagaimana mendapatkannya, perjalanan meraih, mencapai si passion and pride kita, apalagi sebagai anak-anak muda, pasti bergejolak antara tuntutan orang tua, keinginan diri sendiri, perbandingan sama orang lain di media sosial, pasti itu bergumul, bergejolak jadi satu. Makanya gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang indah-indah yang semua orang pengen. Aku pengen lah punya mobil bagus kayak gitu, rumah yang ada kolam renangnya, punya family yang sering jalan-jalan. Siapa yang gak mau? Benar? Tapi ya balik lagi kita di Yakobus 4 ayat 1. Hati-hati loh dalam mengejar passion and pride kalian. Apakah kalian sampai willing to kill to get it? Sampai meresikokan segala kejahatan dan violence to get it on your hands gitu. Jadi red lines-nya gini teman-teman, apa kaitannya dengan sejarah saya, dengan passion and pride saya? Sejarah saya, sejarah kamu masing-masing itu membentuk kita, mau nggak mau. Kita ada sejarah yang namanya bisa kita pilih, ada yang nggak bisa kita pilih. Sejarah yang kita nggak bisa pilih itu adalah orang tua kita, lahir dari keluarga mana, kebangsaan mana, itu kita nggak bisa pilih, itu sejarah dan sudah ada. Tapi kalau sejarah yang bisa kita pilih, misalnya saya punya mantan berapa, atau 0, atau punya 2, atau pernah punya 3, itu sejarah yang bisa kita tentukan. Benar? Sejarah misalnya ada orang yang punya pendidikan, udah sempat kuliah A, nggak cocok, ganti kuliah jurusan B, itu sejarahnya dia, itu bisa dipilih. Benar? Ada yang pernah melakukan hidup dalam dosa pornografi, itu sudah bebas, itu sejarah, itu sejarahnya dia. Sekarang dia udah hidup baru, ya sudah, yang lama udah berlalu. Benar? Itu sejarah. Itu sejarah memang ada, tapi bukan jadi sesuatu yang harus kalian pertahankan. Demikian juga di sisi lain, my passion and my pride memang harus ada, tapi bukan untuk memperolehnya dengan segala cara sampai memecahkan kesatuan antar kita orang percaya, sampai memecahkan antar keluarga, antar anggota keluarga, antar hubungan bapa dan anak rohani. Betapa ironinya itu yang Tuhan tidak mau. Begitu maksudnya. Jadi aku tutup dengan sebuah cerita. Jadi waktu berapa minggu, dalam minggu-minggu 2 minggu terakhir, aku naik Grab car. Kebetulan yang nyetir, bukan kebetulan sih, itu adalah seorang om-om Kristen, udah 60s, dan dia curhat sepanjang jalan. Dari mulai aku masuk sampai aku udah nyampe ke tempat tujuan, sampai ke rumah sakit. Dia jadi seorang ayah. Dia bilang, aduh anak menantu saya mah nggak tahu diri, kurang ajar. Jadi kan saya udah bilang, oh saya tadi tinggal di rumah mertua gitu. Anak juga ada yang ngurus mertua. Oh dia bilang, oh bagus, anak menantu saya mah kurang ajar, dia bilang. Gak tahu diri. Masa udah saya kasih tempat tinggal tuh, apartemen tinggal pakai. Sampai berantem-berantem. Saya, anak saya, menantu saya berantem-berantem. Akhirnya mereka pindah keluar, nggak mau di apartemen. Gara-gara dibenerin sama ayahnya sebenarnya. Pakai kredit mobil, menantunya maunya kredit mobilnya HRV, nggak mau yang less than that. Jadinya nggak bisa bayar, pada akhirnya mobilnya hilang. Terus mau pakai barang, peralatan bayi, anak semuanya mother care. Terus jawaban aku kan, ya nggak apa-apa sih om, asal kuat aja. Terus jawabannya sang ayah, ya boro-boro kuat, itu jadi sumber berantem terus. Akhirnya rupanya mereka berantem, kedengeran sama mertuanya berusaha masuk dan tambah parah kondisinya, berantemnya gitu. Jadi menantunya si om ini ceritanya lahir dari keluarga kaya yang semuanya serba mewah. Begitu menikah, suaminya hanya dimodalkan apartemen yang standar, dan dia kerja sebagai karyawan biasa
dan harus menafkahi istri, anak, dan nyicil mobil dan bayar maintenance apartemen. Jadi antara keinginan dan passionnya si cewek ini untuk dapatkan semua yang serba mewah seperti dulu waktu dia miliki di rumahnya sama orang tuanya, nggak ketemu, nggak sesuai dengan apa yang dia miliki saat ini gitu. Akhirnya sampai ngerusak hubungan sama suaminya, sama mertuanya. Mertua berarti ada papa dan mama mertuanya. Sampai hancur hubungannya dan belum baik sampai saat itu. Sedih nggak sih? Padahal mereka orang Kristen, mereka orang percaya gitu. Jadi, oh iya ya, di momen-momen PSBB dan WFH ini, mungkin teman-teman kita lebih banyak di rumah, jadi bumerang kadang-kadang. Kita jadi lebih banyak gesekan, lebih banyak friction sama anggota keluarga, sama yang di dunia maya. Mungkin kita jadi bisa waktu dimurnikan sama Tuhan lebih banyak. Mungkin kita bisa review lagi apa passion dan pride kita selama ini mulai menggesek dan mulai menyikut orang-orang di sekitar kita. Apakah sejarah kita yang kita pernah ada lewati di masa lalu masih kita bawa-bawa terus sampai sekarang? Jadi beban buat kita, jadi memperlambat kita maju. Mungkin waktu-waktu kita di rumah bisa membuat kita makin dimurnikan seperti itu. Mungkin kita refleksi, introspeksi diri, mungkin kita perbanyak waktu kita berdoa, cari kehendak Tuhan, cari wajah Tuhan, biar Tuhan tunjukkan sama kita personally which part of our heart, of our mind that is not correct yet, yang masih belum benar gitu. Karena baiklah kita makin hari makin diperbaharui oleh pembaharuan budi kita. Makin hari biar kita makin serupa seperti Bapa yang adalah serupa. Amin. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa biar semua kami anak-anak muda-Mu Tuhan, anak-anak yang adults makin punya visi yang mantap Bapa, makin bisa belajar dari sejarah kami masing-masing Bapa, makin bisa introspeksi diri dan mendekatkan hidup kami kepadamu Tuhan, sehingga kami tahu apa isi hati-Mu, rancangan-Mu yang harus kami koreksi dalam hidup kami Bapa. Biar kami makin hari makin sempurna Bapa, menjadi seperti-Mu Yesus, dan biar kami menjalankan bisa menggenapi isi hati-Mu, yaitu biar semua umat percaya bersatu Bapa. Hati anak-anak kembali kepada Bapaknya, hati Bapa kembali kepada anaknya Tuhan. Biar kami bisa makin hari makin bersatu Bapa, karena kami tahu juga di mana ada kesatuan, di situ berkat-Mu dicurahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sore hari ini biar Kau yang anugerahkanlah berkat Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, hikmat dan hubungan yang manis dengan Kau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. God bless you.